Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, sekarang kita akan mencoba belajar tentang proposal penelitian atau karya ilmiah apa saja yang harus ada di dalamnya ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu penelitian ilmiah. Ini karena teman-teman kan mengambil mata kuliah metodologi penelitian kepustakaan, maka kita kenali dulu apa itu penelitian ilmiah ya. Jadi penelitian ilmiah itu teman-teman adalah sebuah proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematik. Artinya sistematis itu ada urutan-urutan tertentu yang akan teman-teman lalui nanti ketika menulis karya ilmiah berupa skripsi ya. Karena untuk mata kuliah ini nanti outputnya teman-teman menyusun sebuah proposal skripsi dengan metode dan pendekatan ya. Metodenya apa? Apakah metode kepustakaan? Apakah metode apa pendekatannya, apa pendekatan linguistik, pendekatan sejarah, pendekatan apa antropologi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti akan melakukan ini ya, bertujuan untuk mengungkap sebuah fenomena, mengetahui hubungan antara fenomena. Jadi akannya teman-teman nanti tergantung apakah penelitian itu penelitian lapangan ya, atau penelitian literer atau penelitian kepustakaan. Nah, kebetulan yang akan kita pelajari selama selama 12 pertemuan ke depan itu adalah penelitian kepustakaan. Meskipun nanti boleh kita diskusinya boleh merambah kepada penelitian lapangan ya, dan mencermati kaitan satu dengan yang lainnya atau menjawab suatu problem akademik yang menjadi rumusan pokok penelitian ya. Jadi itu adalah penelitian ilmiah teman-teman ya. Apa ciri-ciri karya ilmiah itu? Tentu yang pertama adalah objektif ya. Objektif itu artinya dia berdasarkan fakta, berdasarkan data, tidak asal bunyi ya. Bukan opini personal ya. Siapapun bisa mengklarifikasi itu. Eh, itu salah satu ciri karya ilmiah ya. Kemudian yang kedua logis ya, artinya dia rasional dan mengikuti pola nalar yang digunakan. Misalkan teman-teman ini adalah penelitian kepustakaan, maka nalar yang dilakukan nanti itu atau kerja-kerja yang dilakukan itu sesuai dengan pola nalar penelitian kepustakaan ya. Misalkan ketika mencari sumber, nanti kalau penelitian kepustakaan itu ya sumbernya akan banyak berkutat pada membaca buku, bukan bukan observasi lapangan ya gitu ya. Jadi penelitian itu nanti harus disesuaikan objek penelitiannya apa, kemudian metode dan pendekatannya itu yang digunakan apa, itu harus sesuai ya. Kemudian sistematis ya, disusun tersistem runtut sehingga pembaca mudah memahami. Dalam konteks penelitian kepustakaan ini kan kita outputnya adalah apa outputnya itu adalah proposal skripsi ya, dan itu kita sepakati nanti untuk penyusunan proposal skripsi akan mengacu pada panduan penulisan skripsi di kampus kita. Nah, itu yang dimaksud sistematis, tersusun dengan dengan tersistem, runtut sehingga pembaca mudah memahami. Nah, di kampus kita kan punya pedoman penelitian ya, pedoman penulisan skripsi. Nah, kita rujuk itu ya. Berdasarkan data dan fakta sebenarnya serta tidak memihak ya, tidak tendensius, apalagi bersifat provokatif, itu bukan ciri dari karya ilmiah ya. Jadi harus berdasarkan fakta, data
yang sesuai dengan lapangan, yang terjadi di lapangan, atau sesuai dengan yang didapatkan di dalam buku misalkan, serta tidak memihak dan tidak mengada-ada. Jadi karya ilmiah itu berbeda dengan karya fiksi. Kalau fiksi kan nanti ada kata-kata apa, ada kisah fiktif, kemudian ada kata-kata itu banyak berbunga-bunga dan lain sebagainya, itu yang tidak ada di dalam karya ilmiah ya. Ya, kecuali nanti penelitiannya adalah penelitian sastra misalkan, ya itu nanti mungkin agak sedikit membahas hal seperti itu, tapi ini tetap berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta bisa didapatkan di mana? Ya observasi di lapangan, baca buku, baca fenomena di ya, kejadian di dalam kehidupan, itu namanya fakta dan data. Jadi itu karya ilmiah teman-teman. Kemudian dasar-dasar karya ilmiah itu apa? Yang pertama, dia berbasis penelitian ya. Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan mencari data dan informasi melalui langkah-langkah yang sistematis dan logis ya. Nanti teman-teman ketika penelitian kepustakaan itu harus mengetahui ya bagaimana caranya mencari informasi, di mana mencari informasi, sumber-sumbernya apakah menggunakan sumber primer, sumber pokok, atau sumber sekunder ya, sumber yang kedua gitu ya, atau bukan sumber pokok tetapi sumber ini apa ya, sumber yang kedua. Kemudian penelitian diawali dengan penentuan topik dan mengajukan pertanyaan. Ini penting. Nanti teman-teman ketika mereview atau membuat proposal itu yang pertama dilakukan adalah menentukan topik ya dan mengajukan pertanyaan. Ya. Baru kemudian yang kedua melakukan pembacaan kritis. Kemampuan membaca dengan baik menentukan kualitas karya ilmiah. Nah, penelitian kepustakaan itu karena dia meneliti buku karya yang cetak maupun online ya, maka salah satu yang perlu dimiliki adalah kemampuan membaca, kemudian ketekunan membaca ya. Jadi membaca harus kuat bacanya itu teman-teman, nanti kalau meneliti penelitian kepustakaan. Di sini kita harus bisa membedakan fakta dan opini ya. Fakta itu sesuai yang terjadi di lapangan, kalau opini itu adalah pendapat personal biasanya ya, pendapat personal dari seorang penulis ya, dari seorang yang memiliki otoritatif. Penulis perlu meyakinkan pembaca bahwa karya tulisnya itu menggunakan acuan yang relevan dan dapat difahami secara kritis. Jadi melakukan pembacaan kritis itu adalah melakukan analisa, kemudian kritik, kemudian kalau ada nanti di belakang tawaran solusi seperti itu. Memahami konsep-konsep dasar disiplin ilmu ini juga penting. Ketika teman-teman menentukan judul, nanti biasanya setiap judul itu dipreteli ya, dari konsep-konsepnya. Misalkan di dalam antropologi kita mengenal konsep kebudayaan, kekerabatan ya. Dalam linguistik ada parol, leng ya, fonemik, fonetik dan sebagainya. Dalam sejarah ada kontinuitas ya, perubahan dan kronologis ya. Jadi konsep-konsep kunci di dalam sebuah penelitian itu harus kita pahami. Misalkan begini, teman-teman ini kan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah ya. Itu teori-teori tentang pendidikan, teori belajar dan teori pembelajaran ya. Teori tentang analisis kebijakan dan lain sebagainya, itu teman-teman harus banyak baca itu juga, karena konsep-konsep dasar disiplin ilmu itu biasanya nanti yang akan digunakan untuk memotret yang akan menjadi pijakan ketika teman-teman menjelaskan sebuah fenomena ya. Jadi memahami konsep-konsep dasar disiplin ilmu ya, misalkan teman-teman
meneliti tentang konsep akhlak, konsep kepemimpinan dalam kitab Idzatun Nasyiin karya Mustafa Al-Ghulayaini misalkan. Jadi teman-teman, konsep dasar akhlak itu seperti apa itu harus dijelaskan secara terperinci. Kemudian kepemimpinan itu harus dijelaskan, nanti dijelaskan di dalam penegasan istilah biasanya kalau di dalam panduan penulisan skripsi itu kita itu. Jadi itu memahami konsep-konsep dasar disiplin ilmu. Karena teman-teman disiplin ilmunya Fakultas Ilmu Tarbiyah, maka teori-teori tentang yang berhubungan dengan kependidikan itu teman-teman harus banyak menguasai itu. Sintesis dan analisis, ya di sini kita harus bisa menuangkan gagasan ke dalam kalimat, paragraf secara logis dan sistematis. Jadi memang kemampuan menulis ini tidak instan, tetapi harus dilatih ya, dilatih. Paragraf itu harus ditulis dengan memperhatikan koherensi. Ini paragraf ini nyambung nggak dengan paragraf sebelumnya. Kemudian paragraf setelahnya dengan paragraf setelahnya juga. Jadi kita bacanya itu tidak lompat-lompat ya. Itu dasar-dasar karya ilmiah teman-teman ya. Kemudian prinsip-prinsip karya ilmiah ya. Karya ilmiah adalah dialektika antara pemikiran konseptual teoritis dan fakta empiris atas fenomena sosial budaya yang dikaji. Jadi ada dialog antara pemikiran konseptual. Setiap kita nih punya konsep nih. Nah, konsep teoritis secara teoritis ya. Nah, kemudian kita akan meneliti nih di lapangan seperti ini. Jadi mendialogkan antara konsep ya. Ya, konsep itu bisa kita dapatkan dari pemikiran atau dari dari pemikiran dari seorang tokoh misalkan ya. Misalkan konsep kepemimpinan ya. Konsep kepemimpinan versi siapa misalkan, kemudian kita akan meneliti konsep kepemimpinan itu di dalam sebuah pesantren misalkan gitu ya. Tadi misalkan konsep kepemimpinan menurut Mustafa Al-Ghulayaini dalam kitab Idzatun Nasyiin di pesantren misalkan itu nanti mendialogkan antara konsep yang ada dalam kitab dengan apa yang terjadi di dalam sebuah pesantren yang akan diteliti. Jadi prinsip-prinsipnya apa saja? Yang pertama tentu tujuannya harus jelas, arah penelitian itu seperti apa harus jelas. Itu biasanya diungkapkan di abstrak ya. Di abstrak itu tujuan sudah harus jelas ya. Kemudian uraian yang jelas dan lengkap, tidak sepotong-potong, tidak ambigu ya. Kenali pembaca, kemudian gagasan orisinil harus orisinil, asli dari pemikiran kita dan bukan plagiat ya. Nah, persoalan plagiat ini penting karena teman-teman untuk zaman sekarang nanti plagiasi itu adalah tindak pidana nanti kalau teman-teman sampai skripsinya misalkan ya plagiat itu gelar sarjananya bisa dicabut gara-gara plagiat itu ya. Kemudian ada gaya tulisan juga, nanti disesuaikan dengan panduan penulisan skripsi. Jadi begitu sekilas tentang sebagai awalan tentang proposal penelitian. Jadi ada beberapa prinsip dasar, kemudian ada dasar-dasar ciri-ciri karya ilmiah yang harus kita ketahui dan harus kita terapkan ketika kita meneliti ya nanti. Teman-teman, nanti sekarang kita sudah banyak terbantu. Kalau dulu saya di awal-awal kuliah itu kalau mau cari sumber bacaan itu harus ke perpus gitu ya, harus meluangkan waktu hadir. Tetapi di masa sekarang ini kita sudah sangat terbantu dengan adanya jurnal ya. Silakan teman-teman nanti kunjungi sinta.ristekbrin.go.id. Nanti di situ ada kolom source ya, ada ini kolom source, kemudian ada jurnal, ini nanti klik jurnal.
Di bawahnya ada buku juga ya, itu bisa diakses ya. Klik jurnal nanti silakan, itu akan muncul jurnal Sinta 1. Sinta 1 itu yang terbagus ya, yang terbaik. Ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 ya. Itu nanti teman-teman bisa mengakses apa ya, penelitian-penelitian terbaru dan mutakhir tentang ini apa tentang eh, banyak ragam tema dan topik ya. Tergantung nanti teman-teman mau memilih tema apa. Ini bisa kita langsung cari di Sinta-Ristek, sinta.ristekbrin.go.id. Atau kalau misalkan mau langsung mencari tema penelitian, klik saja di Google, di Google misalkan tema tentang pendidikan akhlak menurut ini Buya Hamka misalkan ya. Itu tinggal klik pendidikan akhlak menurut Buya Hamka, diakhiri kata-kata PDF. Nah, nanti akan keluar banyak sekali jurnal-jurnal yang itu akan sangat membantu kita ketika kita mencari data penelitian. Ini teman-teman sekarang sangat dimudahkan dalam mencari ini apa sumber dan data penelitian. Baik, untuk sementara itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke minggu depan. Kita akan lanjut kepada proposal penelitian yang agak lebih detail. Ini baru awalan, baru intro, mengenal karakter penelitian itu seperti apa. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.